Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Karawang. Kota Karawang selain dikenal sebagai kota lumbung padi, juga memiliki banyak sejarah sejak zaman Kerajaan Prabu Siliwangi, proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau peristiwa Rengas Dengklok, tragedi berdarah Rawa Gede, dan juga memiliki kebudayaan dan kesenian YG dilestarikan sampai sekarang. Di Karawang juga ada sebuah pesantren Al-Quran yaitu Pesantren Syekh Kuro. Pesantren ini didirikan oleh ulama penghafal Al-Quran yang bernama Syekh Kuro. Siapakah Syekh Kuro? Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 M atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Madskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Madskur, untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegawaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di Pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Habang Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Habang Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya. Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa. Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Maha Guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati